Selayang Pandang Kabupaten Tanah Toraja. Kabupaten Tanah Toraja yang beribu kota di Makale secara geografis terletak di bagian utara Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu antara 2 derajat sampai 3 derajat lintang selatan dan 119 derajat sampai 120 derajat bujur timur, dengan luas wilayah tercatat 2054,30 km persegi. Dengan batas-batas yaitu: sebelah utara adalah Kabupaten Toraja Utara dan Provinsi Sulawesi Barat. Sebelah selatan adalah Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Pinrang. Sebelah timur adalah Kabupaten Luwu. Sebelah barat adalah Provinsi Sulawesi Barat. Secara administratif, Kabupaten Tanah Toraja meliputi 19 kecamatan, 112 lembang dan 47 kelurahan dengan jumlah penduduk pada tahun 2022 sebanyak 221.081 jiwa. Sebagian besar penduduk Kabupaten Tanah Toraja beragama Kristen. Perkembangan pembangunan di bidang spiritual di daerah ini dapat dilihat dari besarnya sarana peribadatan masing-masing agama. Saat ini, Bupati atau Kepala Daerah yang menjabat di Kabupaten Tanah Toraja ialah Theophilus Alorerung, dengan Wakil Bupati Zadrak Tombek. Kondisi topografi Kabupaten Tanah Toraja merupakan dataran tinggi yang dikelilingi oleh pegunungan dengan keadaan lerengnya curam, yakni rata-rata kemiringannya di atas 25%. Kabupaten Tanah Toraja terdiri dari pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah dan sungai dengan ketinggian yang berkisar antara 300 meter sampai 2.500 meter di atas permukaan laut. Pada umumnya jenis air permukaan yang terdapat di Kabupaten Tanah Toraja berasal dari Sungai Sadang yang merupakan salah satu sungai terpanjang di Sulawesi Selatan serta beberapa sungai-sungai yang mengalir di wilayah tersebut, di antaranya Sungai Maiting, Sungai Saluputi, Sungai Maulu, Sungai Surama, Sungai Sarambu yang pada umumnya bersumber dari mata air pegunungan. Untuk jenis air ini sebagian besar dipergunakan untuk keperluan pertanian, pariwisata dan rumah tangga. Sedangkan untuk air tanah dangkal dapat diperoleh dari sumur gali dengan kedalaman sekitar 10-15 meter dengan kualitas airnya cukup memenuhi syarat-syarat kesehatan. Kabupaten Tanah Toraja termasuk daerah yang beriklim tropis basah. Suhu rata-rata berkisar antara 15 derajat Celcius, 28 derajat Celcius dengan kelembaban udara antara 82-86%. Curah hujan rata-rata 1.500 mm per tahun sampai lebih dari 3.500 mm per tahun. Daerah Kabupaten Tanah Toraja pada dasarnya beriklim tropis dengan 2 musim, berdasarkan curah hujan, yakni 1. Musim hujan pada periode bulan Oktober sampai Maret. 2. Musim kemarau pada periode bulan April sampai September. Menurut Oldemen, tipe iklim di Kabupaten Tanah Toraja adalah tipe C2, yaitu bulan basah, 200 mm, selama 2-3 bulan berturut-turut dan bulan kering, 100 mm, selama 2-3 bulan berturut-turut. Hal ini sangat mendukung aktivitas masyarakat pada sektor agraris. Visi: terwujudnya pemerintahan yang kompeten mengelola pembangunan menuju terciptanya masyarakat religius, sejahtera, berkeadilan sesuai karakteristik ekologis, sosial, ekonomi, dan budaya Tanah Toraja. Eksekutif Summary. Kepemimpinan adalah hubungan yang saling mempengaruhi di antara pemimpin dan bawahan, yang menginginkan perubahan nyata dan mencerminkan tujuan yang sama. Pemimpin transformasional memiliki karakter-karakter antara lain, visioner, menginspirasi, kemampuan beradaptasi, berpikiran terbuka dan adaptif, akan mampu memberdayakan sumber daya manusia dan sumber daya lain yang ada dalam organisasi untuk melakukan perubahan-perubahan dalam organisasi menuju organisasi berkinerja tinggi. Bentuk integritas dan akuntabilitas dari pemimpin dengan memberikan dukungan terhadap pelaksanaan aksi perubahan dalam rangka mencapai keberhasilan tujuan organisasi. Reformer dalam aksi perubahan telah melakukan koordinasi dan komunikasi dalam pembentukan tim dengan coach, mentor dan beberapa stakeholder untuk memberikan bimbingan, saran dan masukan terkait pelaksanaan aksi perubahan, dimulai dari pembentukan tim kerja efektif aksi perubahan untuk mendukung setiap tahapan kegiatan pelaksanaan implementasi aksi perubahan. Koordinasi dengan tim internal di lingkungan kantor Kecamatan Makale serta harmonisasi dan sinkronisasi instansi pengelola pajak daerah dalam penanganan permasalahan rendahnya realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Makale. PBB merupakan salah satu sumber penerimaan anggaran pemerintah dari pajak yang besar sumbangannya bagi pendanaan pembangunan.
PBB ini dipergunakan untuk pembiayaan pembangunan sarana umum. Penggunaan hasil penerimaan PBB demikian akan merangsang masyarakat untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak mereka sekaligus mencerminkan kegotong royongan rakyat dalam pembangunan. Untuk Kabupaten Tanah Toraja, aturan mengenai PBB diatur lebih lanjut dengan Perda Kabupaten Tanah Toraja Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, PBB, P2, dan Peraturan Bupati Tanah Toraja Nomor 7 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Kabupaten Tanah Toraja Nomor 4 Tahun 2013 tersebut di atas. Camat dengan kewenangan yang diberitakan oleh Bupati dapat mengatur dan menata wilayahnya baik di bidang pembangunan, pemerintah, sosial kemasyarakatan maupun peningkatan pendapatan daerah melalui sektor perpajakan. Pengawasan dan pelaporan PBB di Indonesia merupakan bagian integral dari sistem perpajakan yang diatur oleh pemerintah untuk memastikan kepatuhan wajib pajak, efisiensi pengumpulan pajak, serta pengelolaan yang baik dari sumber pendapatan ini. Pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan terkait PBB. Ini melibatkan pemantauan aktivitas wajib pajak, penilaian objek pajak, pengumpulan PBB, dan penegakan hukum jika terjadi pelanggaran. Wajib pajak harus melaporkan nilai properti mereka dan membayar PBB sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pada tahun 2022, capaian pelaporan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Tanah Toraja adalah sebesar 77,67%. Kecamatan Makale yang merupakan salah satu kecamatan yang berada di pusat Kabupaten Tanah Toraja, memiliki capaian pelaporan pajak sebesar 46% sampai Oktober 2023. Rendahnya realisasi PBB ini berkaitan dengan beberapa faktor seperti masih kurangnya pengetahuan masyarakat terkait pentingnya membayar pajak sehingga banyak wajib pajak yang tidak mematuhi kewajiban perpajakan dengan tidak melaporkan atau melaporkan data yang tidak akurat mengenai properti mereka. Dengan adanya permasalahan ini, perlu mencari solusi sehingga dibuatlah rancangan aksi perubahan ini dengan judul OPA PASIMA, Optimalisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan melalui PASIMA, Pelaporan dan Informasi Pajak di Kecamatan Makale. Kedudukan Kecamatan Makale Kabupaten Tanah Toraja merupakan lembaga teknis daerah sebagai unsur penunjang pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang camat dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Toraja. Kecamatan Makale sesuai dengan peraturan tersebut di atas, mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan dan statistik, sedangkan fungsinya 1. Perumusan kebijakan teknis perencanaan 2. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah. Sumber daya aparatur yang berkualitas merupakan prasyarat dalam meningkatkan mutu penyelenggaraan negara serta pemerintah kepada masyarakat. Dan agar setiap upaya pembinaan ke arah peningkatan kualitas aparatur pemerintah mencapai sasaran dan menjadi relevan dalam menjawab tuntutan reformasi pada pencapaian standar kompetensi baik bagi aparatur pemangku jabatan struktural, fungsional maupun staf pegawai non-jabatan, maka diperlukan strategi dalam pencapaian tersebut. Upaya yang dilakukan dalam strategi pengembangan kompetensi project leader adalah belajar mandiri, coaching, mentoring dengan cara membaca buku manajemen kepemimpinan, buku-buku teknis terkait upaya optimalisasi seni budaya secara non-klasikal yang relevan dan dilaksanakan dalam mendukung aksi perubahan. Hal ini akan membawa peningkatan terhadap kinerja pegawai apabila dilakukan secara terencana dan berkesinambungan. Sesuai dengan dokumen rencana aksi perubahan yang sudah disusun sebelumnya untuk mewujudkan aksi perubahan dilakukan menjadi 3 periode yaitu, jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Pada periode jangka pendek, pemimpin aksi perubahan telah melaksanakan beberapa tahapan kegiatan dalam rangka implementasi aksi perubahan. Aktualisasi aksi perubahan ini tentunya dilaksanakan dengan memperhatikan nilai-nilai pelayanan yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat. Realisasi nilai-nilai tersebut juga didapatkan dari hasil pengalaman pembelajaran hasil studi lapangan di Dinas PUPR Kabupaten Badung Provinsi Bali. Setelah diadakannya implementasi aksi perubahan OPA PASIMA, optimalisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan melalui PASIMA, pelaporan dan informasi pajak di Kecamatan Makale.
Dapat dilihat bahwa perubahan yang terjadi adalah peningkatan penerimaan pajak bumi dan bangunan yang cukup signifikan. Di mana sebelum dilaksanakannya aksi perubahan, realisasi penerimaan pajak hanya mencapai 46%. Dan setelah dilaksanakannya aksi perubahan realisasi penerimaan pajak telah mencapai 87% sampai dengan 90%. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan dalam rangka mengetahui perubahan kondisi kinerja penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Makale. Kurre Sumanga.